sebenarnya sudah ada bakat, Heeh. cuman belum tersalurkan. Ya seperti itulah. Namanya saya kan dulu kan di kampung. Heeh. Nah setelah saya itu dewasa, kemudian berumah tangga, Heeh. sudah punya anak 3 itu, kawan-kawan itu ada yang pada sudah ikut MTQ. Nah Heeh. kawan-kawan itu mengusulkan itu loh, saya tuh ada kawan namanya Sophia, Heeh. coba saja kalau dilatih, dibina gitu. Heeh. Nah jadinya dari tahun 2008 itulah saya dibina dengan sesungguhnya gitu, Heeh. dengan itu Pak Haji Tarmizi yang Yang tinggal bina di- Bu ya. Iya, yang tinggal di Gang Cempedak. Heeh. Nah itu guru saya yang Heeh. dari nol lah ibaratnya. Dari nol saya tuh di Gembleng. ada yang membina. Heeh. Sebentar lah, rupanya mungkin orang itu belum mempunyai kesabaran dan belum tahu titik lemah dari para murid-muridnya itu seperti apa, sehingga beliau kalau mendidiknya itu nggak pernah ada yang berhasil. Oh, gitu. Kalau misalnya dilihat kita kurang mampu gitu, sudah berputus asa. Berhenti gitu aja Bu ya. Nggak sabar ya Bu ya. Oh nggak bisa itu mah gitu. Heeh. Jadi saya tuh sampai sedih, ya Allah, benarkah saya ini nggak bisa ya kalau dilatih untuk berqiraat, sampai nangis saya itu. Dulu itu Bu ya. Iya saya nggak bisa ya Allah, masya Allah kata saya kan. Heeh. Jadi saya tuh ya merenung terus gitu sampai. Nah terus sampai suatu hari ada saudara saya juga itu ngasih semangat juga. Sudah, kamu itu nggak usah tinggal di kampung terus. Kampungnya di mana Bu dulu? Di Kedondong. Oh, Kedondong ya. Oh, Gunung Rejo. Oh. Jadi kamu tinggal aja di Bandar Lampung aja. Terus kamu ikut qiraat itu seperti kawan-kawan yang sudah berhasil. Heeh. Kata saya kan ngomong Jawa, orang saudara saya juga Jawa kan. Heeh. Lah Kang, aku nggak iso Kang. Oh, ya jarene ojo meneh aku saiki wis telat, wis dewasa, wis tuwa kok arek iso ngaji kepiye. Aja ngomong kaya ngono, kowe iki isih iso. Aja ngomong gak iso, daripada kowe kaya ngene iki. Orang genah-genah. Orang genah nasibe. Melok dulur-dulurmu juga ya isih urung kebeneran uripe. Ya kan kebetulan waktu itu saya belum nikah sih, memang masih nunggu gitu. Nah Bu, kalau untuk mempersiapkan MTQ yang ke-50 ini gimana kemarin Bu? Nah kemarin itu kebetulan saya memang dari dulu itu nggak pernah berputus asa. Sekalipun saya itu dilatih, sudah dilatih kan ya dilepas namanya ini kan, nggak dilatih terus. Nah ya nggak masih dulu cuma beberapa iya. bulan, berapa minggu gitu aja. Nah terus namanya kemampuan itu kan dibilang bisa ya belum. Nah terus jalan keluarnya itu saya tuh kalau ada lagu-lagu yang di RRI direkam sama bapaknya ini kan. Oh, direkam. Oh direkam. Kalau diseleksi mengikutilah dari RRI itu, alhamdulillah RRI itu sangat membantu bagi kami gitu. Oh, Iya, saya tuh nggak pernah dilatih. nggak pernah dilatih sama sekali Ibu ya? Sama sekali tidak. Jadi Bahkan membaca Al-Quran pun kita nah kalau membaca Al-Quran saya sendiri. ada braille-nya Ada atau? braille-nya. Oh, ada braille-nya Bu ya? Oh, jadi kalau misalnya saya itu tinggal nyimak, kalau sudah hafal yang misalnya mendengarkan rekaman dari RRI itu saya cocokkan dengan huruf yang di braille. Oh ternyata seperti ini. Nah itu juga ya kebetulan terus jadi membantu saya. Oh, dengan mendengarkan, kemudian mendengarkan. dengan kita melakukan braille itu juga gitu Bu ya? Ya itu sudah sangat membantu saya. Yang saya belum tahu jadi sedikit tahu gitu. Persiapan kemarin berapa lama Bu untuk mengikuti lomba MTQ ini? Kalau persiapan sih
boleh dikatakan orang saya memang kalau mau ikut MTQ ataupun tidak, Mm-mm. memang saya selalu belajarnya di situ. Di situ mana? Maksudnya dengan belajar mengaji itu gitu loh. Mm-mm. Nggak pernah belajar misalnya nyanyi apa itu, enggak. Memang itu sudah saya jadikan sebagai hal Biasa lah ya, kebiasaan Bu ya. nah di setiap hari-harinya. Oh tapi kalau untuk mempersiapkan MTQ ini berapa lama kemarin Kemarin itu finalnya gitu? finalnya Oh. ya, Apakah 3 minggu atau 2 minggu gitu? saya kebetulan kemarin itu mencari di YouTube Mm-mm. karena kalau mendengarkan yang dari RRI terus, yang dari rekaman itu kok bosan, Iya. variasinya cuman itu saja. Oh, oh. Nah, saya mencari di YouTube, saya menghafalkan sekira-kira ya mungkin sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya Bu ya? Iya, itu pun ya namanya ibu rumah tangga. Oh. Kalau misalnya pas lagi nyantai begini sudah selesai pekerjaan di dapur, Oh, oh. atau di saat Santai. santai yang pada waktu kapanpun, kalau pas lagi santai saya buka YouTube-nya, saya Oh. ini pelajari gitu. Jadi emang belajarnya itu melalui denger radio, kemudian dengan YouTube juga gitu Bu ya. Nggak ada orang pembimbing secara khusus gitu Bu ya. Ya, kecuali Dengar di YouTube itu yang akhir-akhir ini aja. Akhir-akhir ini aja apa ya? Oh. Cuman lewat rekaman itu. dulu cuman lewat rekaman. Karena di Nah kalau mohon maaf Bu, kalau kita tunanetra dari emang sejak lama Bu ya, dari Iya. lahir Bu ya. Dari lahir. Oh dari lahir, oke. Nah terus kita harapannya apa Bu dengan adanya kita menjuarai MTQ ini Bu? Kalau harapan saya sih mudah-mudahan kedepannya ya menjadi barokah dalam kehidupan kami sehari-hari, menambah keimanan. Ya disitulah semangat saya untuk mempelajari Al-Quran. Dengan di situ ya ada rasa-rasa bagaimana ya, cinta gitu dengan Al-Quran. Yang dulunya saya ogah-ogahan, mungkin karena merasa aduh bagaimana kok saya capek ya, kok saya ini sekarang tidak. Alhamdulillah begitu tahu. Iya. sudah mulai istilahnya Cinta. oh memang harus dipelajari begitu. Karena kan sesuai dengan ajaran agama Islam kan emang itu harus dibaca ya Pak ya. Iya begitu. Nah bagi masyarakat yang lainnya Bu, apalagi kan kita tunanetra kemudian kita bisa menjuarai kejuaraan ini gitu. Apalagi ini kan menjadi apa sih Bu bagi masyarakat yang normal gitu kan kondisinya gitu. Apa nih yang kita harapkan Bu? Ya yang kita harapkan sih ya hargailah perjuangan kami yang tidak berdaya ini gitu. Karena selama ini ya mohon maaf, apa memang bagaimana ya, kalau di dalam Al-Quran yang di dalam keagamaan ini masyarakat ini kayaknya kurang memahami ataupun gimana sih, kurang merespon gitu loh. Jadi harapan saya ya tolonglah hargailah atau ya bagaimanalah gitu. Karena Kemarin kita ngelantunin ayat suci apa Bu? Juz apa gitu? itu Ayat berapa? juz 9 Heeh. ayat surah Al-Anfal ayat 45. Oh, bisa dilantunkan nggak Bu sedikit aja, berapa bait gitu aja? Ya, mulai. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
alladzina amanu idza laqit. Aduh, kok lupa ya? Sebentar. Memang ini belum begitu matang sih. Jadi dengan bermodalkan nekat saya itu kemarin. Tidak lepas. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Inna Allaha ma'as sabirin. Cukup ya Bu? Ya. Iya, saya merinding jadi Bu. Ya. Sesuai ya Pak ya dengan juara umum loh Pak. Iya, dari kemarin itu 94 nilainya Bu kita. Oh, alhamdulillah ya Iya, Allah. skornya 94, terus di bawahnya itu ada 90 berapa gitu. Oh, Jadi kan kebetulan kan aku juga ngelihat juga kemarin kan nilai-nilainya gitu. iya. Oh. Tapi harapan kita sebagai tunanetra yang bisa menghafal Al-Qur'an ini diharapkan kepada masyarakat seperti apa sih Bu? Apakah mencontoh juga seperti kita gitu atau gimana gitu? Ya, saya harapkan sih kalau bagi masyarakat itu mah terserah Saja ya Bu ya. Tapi bagi kawan-kawan saya sebenarnya khususnya untuk tunanetra ini kalau bisa ikutilah gitu. Karena kebanyakan dari kawan-kawan saya ini kurang mau. Oh, gitu. Kurang Kesadaran kurang Pak ya. Istilahnya sebenarnya kalau mau belajar dengan saya, belajar bersama-sama, Bisa saja ya Bu ya. bisa saja misalnya mereka yang ada kemampuan lebih berbagi dengan saya ya begitu juga dengan saya gitu. Harapan saya dari dulu kawan-kawan itu sudah ini tapi nggak ada yang mau. Oh.